Biasanya dikenal dari masyarakat umum adalah kelainan yang tidak adanya saluran reproduksi mulai dari vagina maupun rahim. Saat dikandung oleh ibunya, kemudian saat pertumbuhan dia terjadi kelainan sehingga tidak berkembang rahim maupun saluran vaginanya. Yang pasti itu untuk fungsi seksualnya sendiri kita bisa membuat seperti vagina artifisial gitu. Kita buat bisa dengan bantuan ususnya sendiri. Kalau kita ternyata melihat, wah ini bayinya perempuan, itu harus dipastikan dulu sebetulnya ada lubang vaginanya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Armawan dari Divisi Uroginekologi bagian kebidanan Rumah Sakit Hasan Sadikin FK Unpad. Kami akan membahas mengenai kelainan kongenital yang cukup banyak juga diderita oleh perempuan di Indonesia maupun di dunia, yang dikenal dengan MRKH syndrome. Biasanya dikenal dari masyarakat umum adalah kelainan yang tidak adanya saluran reproduksi mulai dari vagina maupun rahim. Keluhan utamanya biasanya karena penderita tidak bisa haid atau kesulitan dalam hamil atau mempunyai keturunan. Hal ini masih merupakan suatu kelainan yang cukup pelik, dan sampai sekarang di dunia juga masih banyak pasien yang mengeluhkan dan belum mempunyai solusi yang baik. Biasanya memang penderita mengeluh karena tidak bisa haid atau tidak pernah haid. Misalnya sudah usia 20 tahun, 21 tahun, tapi kenapa kok saya tidak haid-haid? Atau setelah menikah ingin punya anak, ternyata setelah pemeriksaan ada kelainan yang seperti ini gitu. Ini terjadi saat pasien tersebut masih dikandung oleh ibunya. Jadi saat dikandung oleh ibunya, kemudian saat pertumbuhan dia terjadi kelainan sehingga tidak berkembang rahim maupun saluran vaginanya. Nah, itu tidak terdeteksi juga saat lahir. Jadi ketahuannya sekitar setelah 20 tahun atau 25 tahun gitu. Tidak mens gitu. Ya, jadi bentuk kelamin luar normal, tapi ternyata tidak ada salurannya. Kejadiannya sampai sekarang cukup banyak dan apalagi karena sekarang sudah mulai informasi sudah banyak, sehingga banyak yang mulai sadar, oh kok ternyata saya juga begini gitu kan. Jadi banyak yang memeriksakan dan jumlahnya mungkin bertambah terus. Justru itu biasanya juga ada sedikit keluhan. Memang tidak seperti yang mempunyai vagina normal. Kadang-kadang dengan hubungan yang rutin itu bisa terjadi ada sedikit tonjolan ke dalam di daerah vaginanya, tapi mungkin hanya sekitar 2 atau 3 cm gitu. Nah, setelah itu ya biasanya mengeluh ke dokternya. Nah, sampai saat ini memang ada beberapa cara. Yang pertama, kita yang pasti itu untuk fungsi seksualnya sendiri kita bisa membuat seperti vagina artifisial gitu. Kita buat bisa dengan bantuan ususnya sendiri atau dengan bantuan dari plasenta, selaput plasenta yang kita ambil, kemudian kita bentuk vaginanya. Nah, hanya untuk rahimnya sampai saat ini di dunia
ada yang melakukan transplantasi rahim, tapi masih sangat jarang. Walaupun sudah ada yang bisa melahirkan dengan dengan rahim yang dari orang lain gitu. Sebetulnya normal ovariumnya, sel telurnya normal. Sebenarnya bisa punya anak, hanya tempatnya nggak ada surrogate ya. Tapi kan di Indonesia nggak boleh surrogate ya. Jadi biasanya dia mencari klien dan Belgia yang sudah ada, Amerika, daerah Asia Tengah, Turki terutama, itu juga sudah berhasil transplant dan hamil ternyata. Kita hanya baru bisa melakukan itu untuk pembuatan vagina aja, untuk fungsi seksualnya. Sedangkan fungsi kehamilannya kita masih belum untuk transplantasi. Baru mau di 2020 dicoba. Jadi sebetulnya dimulai sejak awal melahirkan itu, kalau kita ternyata melihat, wah ini bayinya perempuan, itu harus dipastikan dulu sebetulnya ada lubang vaginanya atau tidak. Nah setelah itu di sekitar pubertas 14 tahun atau 16 tahun kita harus aware, anak perempuan ini ada menstruasinya keluar atau tidak. Kalau tidak keluar, apakah sakit atau tidak? Ya nyeri siklik, mungkin dia terbentuk rahimnya tapi kecil atau tidak normal. Nah dari situlah sebetulnya kita bisa lihat dan cepat dilakukan diagnosisnya. Walaupun mungkin nanti memang terapinya harus operasi. Baik, demikian mungkin uraian singkat mengenai kelainan kongenital, khususnya perempuan yang tidak mempunyai rahim dan vagina atau saluran reproduksi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.